Ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya sadar bahwa rekan-rekan pasti sudah menunggu kehadiran saya. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam sore hari ini. Yang pertama adalah saya hadir di Mabes Polri, lembaga yang kita banggakan, lembaga yang sudah membesarkan saya. Sejak saya tahun 83 berpangkat Sersan 2, dengan tentu pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada Kepolisian Negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya saat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung menghakimi kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta perhatian seluruh rakyat Indonesia, rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada kami. Tentu kami berharap rekan-rekan semua mengawal proses hukum yang sudah berjalan. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, tunjukkan keadilan dan juga kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan sebagaimana rekan-rekan saksikan. Yang keempat, sebagai anak manusia, anak bangsa, tentu kita berharap bahwa hukum tertinggi adalah hak asasi manusia. Karena itu saya berharap kepada rekan-rekan semua, mari kita junjung tinggi hak asasi manusia dan tentu juga kita harapkan bahwa kelak proses ini akan selesai dengan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Saya mohon dukungan dan seluruh rakyat Indonesia bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bahkan jiwa raga harus kita korbankan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena kita paham bahwa doktrin hukum kita adalah hakim adalah orang yang paling menguasai masalah dan perkara yang ditangannya. Karena itu tentulah azas ius coelo fit itu kita harapkan dan menimbulkan keadilan bagi kita semua. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan semua pagi-pagi datang sini lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik dan rangka memberikan keterangan saya di hari ini. Saya diminta keterangan sampai malam hari ini. Saya juga terima kasih dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang sudah jerih payah menunggu saya. Saya tahu rekan-rekan pasti mengharapkan kehadiran saya. Karena itu pada malam hari ini saya hadir di depan rekan-rekan semua. Terima kasih. Ketemu Pak Alex, apa yang dibahas, Pak? Ketemu Pak Alex tadi ada yang dibahas ya, Pak? Apa? Ketemu Pak Alex tadi ada yang dibahas ya, Pak? Yang ada. Pak Alex. Iya, Alex. Kita tidak membahas sesuatu, tetapi memang ruangannya terbuka. Tentulah kita saling pandang, kita juga bersapa. Karena beliau adalah juga teman lama saya, sahabat saya, pemain bulu tangkis. Pak, ada pertanyaan Pak soal salah satu bukti yang dikantongi Kapolda Metro ini kan salah satunya menyangkut dokumen falas di beberapa money changer gitu. Ada penjelasan ya Pak? Ya, tentu saya percayakan kepada rekan-rekan penyidik, kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa memonitor dan mengikuti proses ini sampai selesai. Karena pada prinsipnya, setiap persoalan hukum haruslah kita selesaikan secara hukum. Di mana diawali proses hukum itu berjalan, maka juga harus ada ujungnya, yaitu selesai. Karena kita mengenal prinsip the sunrise and the sunset principle, itulah sejatinya hukum.
Tadi Pak Agus Raharjo tadi mengaku bahwa ada intervensi Pak Jokowi soal dia jadi pimpinan KPK. Ini kan satu kasus perkara. Apakah situasi itu juga dialami Bapak? Ya, kita menyadari bahwa saya kira setiap pimpinan pasti akan menghadapi segala tantangan, hambatan, bahkan juga bisa jadi intervensi maupun tekanan. Karenanya, jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan, karena sesungguhnya keselamatan kita semua memang ada di pundak pimpinan KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya kira semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi, dan lain. Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. Rekan-rekan pasti melihat kenapa akhir-akhir ini terjadi. Mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain. Makasih ya.